Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Haji Usman, Kak Haji Samsudin? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah jumpa lagi di acara ngopi terus happy bersama Kak Usman, Kak Samsudin, juga saya sendiri Taryo Khairul Anam, ya. Baik, untuk mengawali kegiatan ngopi di sore hari ini, ya, mari kita sama-sama mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siapa ya kira-kira, Kak Samsudin ya? Bagaimana kalau Kak Usman, Kak Samsudin? Katario aja. Kak Usman, surat apa ini Kak? Surat apa nih? Surat Muhammad apa surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 183 ya? Benar Kak Usman? Ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam Allah. kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya, inilah pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya mohon maaf karena masih belajar Kak Usman dan Kak Samsudin. Mungkin Kak Usman bisa sedikit memberikan penjelasan yaitu tentang isi yang terkandung dalam surat ini, walaupun kita sudah baru saja melaksanakan kegiatan puasa. Silakan untuk Kak Usman. Baik, Kak Sam, Katario. Ini sore ini kita ngopi terus happy. Maksudnya adalah ngobrol iman, Islam, ihsan. Taryo, Usman, dan Kak Sam, dan bahagia. Kak Sam dan teman-teman sekalian, ternyata ini pas sore hari ini kita bahagia ya. Kalau nggak bahagia berarti bukan orang-orang yang bertakwa. Karena tadi dari ayat tadi
bahwa ujung daripada saum itu tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa, orang yang lalakum tatakun. Nah, artinya bahwa kita kalau bertakwa itu pasti bahagia, pasti sukacita. Maka ujungnya diadakan yang namanya Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah yang suci. Nah, sore hari ini saya ingin bertanya nih sama Kasam nih. Kasam, coba sekarang di ini menurut Kasam nih, gimana nih? Ternyata ini setelah saum ini banyak nggak sih orang-orang yang bertakwa begitu ya? Misalnya di masjid menjadi banyak orang yang datang ke masjid, ya kan? Kemudian anak-anak kita, murid-murid kita menjadi anak-anak yang rajin beribadah, gitu ya. Kemudian saudara kita menjadi bahagia. Karena kalau dia nggak bahagia, jangan-jangan nih maaf ya, saumnya itu nggak berhasil nih Kasam. Coba silakan Kasam, minta penjelasannya gimana menurut Kasam? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Usman, Kak Taryo, ini luar biasa kita ngopi ya. Aduh enak banget nih acaranya. Kalau dilihat dari terjemahan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang ujung-ujungnya kita menjadi orang yang mutakin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya panggilan Allah ini luar biasa, begitu indahnya buat hambanya, buat umatnya. Dipanggilnya dengan kata wahai. Hai ya. Wahai itu udah sangat paling indah. Udah sangat luar biasa Allah memanggil umat manusia untuk berpuasa di bulan suci Ramadan dengan kata wahai. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak panggil dengan kata hai manusia, tapi dipanggilnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dilihat dari wilayah masyarakat saya, ya emang tujuan kita bulan suci Ramadan antara la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin bulan suci Ramadan ramai ya luar biasa ya Pak Haji. Iya, ya Pak Taryo luar biasa ya. Mudah-mudahan masyarakat kita, umat kita, saudara kita, tetangga kita, ayo kembali kepada panggilan Allah yang tujuan utamanya hasil dari bulan suci Ramadan adalah muttaqin, orang yang takwa. Ramaikan lagi masjid, ramaikan lagi musola bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lihat alhamdulillah di wilayah saya ada masih musola, masjidnya masih adalah 3 saf 4 saf yang datang untuk berjamaah, yang masih ada ya. Itu amin. Itu Pak Haji. Baik. Kak Kasam. Iya. Seiring dengan tadi takwa tadi, tentu kan orang bertakwa itu punya ciri ya. Iya. Iya, menurut Kasam apa ya orang bertakwa itu? Apakah hanya sholat saja misalnya, ya kan? Apa hanya bicara saja misalnya? Atau hanya seperti apa sebetulnya ciri orang bertakwa itu, Kasam? Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang tersebut mereka ingat bahwa tujuan, kita lihat aja kalau awal lahir manusia kita ini kan tidak bawa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surat Al-Munafikun ayat 10 itu wa anfiqu mimma razaqna min qabli an tiyadu ahadukum, itu udah jelas kita tidak bawa apa-apa. Ayo kita cari orang mutakin. Orang yang mutakin itu ada orang benar-benar ingat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya itu? Ciri yang pertama, ayolah kita kembali jalin tali silaturahim. Kemudian yang kedua, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ayo kita manfaatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali takwa kepada Allah Subhanahu. Pokoknya
Kita lahir, kita tidak bawa apa-apa, kita menghadap Allah, kita bawa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut saya. Jadi kita ya kembali kepada Allah, Sang Kholik, Sang Pencipta. Kita sayang kalau kita tidak manfaat umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, rugi besar kita sebagai umat manusia. Itu Pak Haji. Kasam. Iya. Arti kan bahwa kita itu harus taat ya, bukan maksiat gitu ya. Taat kepada Allah. Kalau makin banyak maksiat, maka makin tersiksa. Iya. Pasti tersiksa oleh Allah Subhanahu. Jangankan di akhirat, di dunia saja udah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rezekinya seret di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan dikasih kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini mungkin, ya. Misalnya jadi kalau begitu berarti taat itu taat kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Amin. Nah, sekarang berikutnya nih Kak Sam. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu kenapa ya banyak orang yang justru tidak taat nih kepada Allah dan Rasulnya. Dia malah maksiat. Ini apa yang salah nih Kak Sam? Iya, kita kembali kepada manusia ya. Kadang-kadang saudara kita, tetangga kita menganggap dirinya itu, umurnya itu, badannya itu kepunyaannya dia. Padahal tidak. Maka ini harus introspek diri semuanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan mencabut nyawa kita. Jadi mereka itu benar-benar belum dari kolbunya itu, dari hatinya itu belum benar-benar tertanam bahwa dia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Harus taat kepada Allah Sang Kholik. Karena apa? Kalau kita taat kepada Allah, insya Allah semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita ingkar kepada Allah, Tuhan pemberi nyawa, Tuhan pemberi umur, Tuhan pemberi badan, itu biasanya oleh Allah biasa dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga saudara-saudara kita, teman kita, ayo kita taat kepada Allah dan Rasul. Karena nanti suatu saat di surganya Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang akan menolong kita. Tidak ada lagi. Al-Qur'an kepunyaannya Rasulullah SAW yang akan menolong kita. Kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, Masya Allah mau jadi manusia apa kita di muka bumi dan di surganya Allah. Itu Pak Haji. Pokoknya kita harus taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Kak Usman, Kak Kuaran Kebun Jeruk nih, luar biasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 itu tujuan akhirnya adalah menjadi manusia muttaqin. Gimana itu Pak Haji? Manusia yang muttaqin itu Pak Haji. Jadi bahwa kita hidup ini nggak ada lagi tanpa ada ketakwaan, kita tidak bahagia. Jadi selama ini kita hidup, mengapa kita sengsara? Karena kita bermaksiat. Mengapa kita tidak bahagia? Mengapa kita sengsara? Karena tidak taat kepada Allah. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang muttaqin itu, orang yang mau sholat, orang yang mau zakat, orang yang mau puasa, orang yang mau pergi haji, orang yang mau bekerja dengan baik, yang tempatnya bersih, yang rumahnya bersih, yang hatinya bersih, yang setiap hari beramal soleh. Sebagai bekal apa? Bekal kehidupan atau amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi tanpa ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tanpa mengamalkan apa yang diperintahkannya, maka sesungguhnya dia dalam keadaan yang tidak bahagia. Jadi sengsara hidup selama ini sebetulnya karena nggak taat, karena terpaksa. Contoh soal misalnya, disuruh puasa nggak puasa, sakit dia, disuruh kerja nggak kerja, maka nggak ada kaya raya. Disuruh belajar nggak belajar, maka dia kurang ajar. Untuk berbuat baik, berbuat buruk, maka dia jahat, maka dia zalim. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa pasti bahagia. Bahagia di mana? Di dunia maupun di akhirat. Karena itu Kak Sam, kita bersyukur nih.
kita sebagai orang-orang, Amin. sebagai guru, sebagai pengurus waran, kita insya Allah berbuat baik. Insya Allah kita bertawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sih berharap kepada semuanya, ayolah kita bertakwa kepada Allah dengan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Istiqomah, terus menerus, tanpa henti sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita terus menerus sampai akhir hayat, sampai kita dipanggil dengan panggilan yang indah, ya ayuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyah, mardiyah, fadkhuli fi ibadih, fadkhuli jannah. Subhanallah. Amin. Luar biasa. Apa yang Kak Sam katakan tadi, luar biasa sangat bagus, bahwa memang benar, kita ini kadang-kadang tergoda oleh setan. Untuk apa? Hanya untuk maksiat. Tapi kalau kita balik lagi kepada Allah, cinta, taat, betul-betul ingat, setiap hari merasa diawasi, dicintai, disayang, diurus, dihidupkan, dan terus-menerus setiap hari lisan kita berzikir kepada Allah, tangan kita beribadah kepada Allah, langkah kaki kita menuju tempat-tempat yang mulia, yaitu majelis tali, majelis ilmu, kemudian silaturahim tadi benar, itu akan bahagia. Nah, celakanya adalah kita seringkali menghindar dari kedekatan itu. Begitu barangkali Kak Sam, kata Rio. Masya Allah. Benar-benar Masya Allah, luar biasa. Ini tak terasa. Sebenarnya kita ingin ngobrol banyak, cuman waktunya yang telah usai rupanya. Mungkin ada sedikit barangkali 30 detik buat Kak Samsudin dari Kak Usman untuk menyimpulkan, silakan. Ya Kak Usman, silakan simpulkan. Ya. Kesimpulannya mungkin mari kita taat. Hanya dengan ketaatan kepada Allah sajalah kita pasti bahagia di dunia dan akhirat. Kaifa takuna bila kuntum amatan fahyakum sumayumitukum sumayukim sumaylahi turja'un. Kata Allah, mengapa kamu ingkar kepada lu mati tidak ada dan kita akan kembali kepadanya. Dan orang-orang yang kembali adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Baik, demikianlah kegiatan ngopi sore hari ini. Mudah-mudahan ngopi kita masih bisa berlanjut dari yang selanjutnya. Terima kasih kepada Kak Samsudin, juga Kak Haji Usman yang telah menyempatkan waktu di sini. Saya sebagai rekanan Kak Usman, rekan Kak Samsudin mengucapkan terima kasih. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.